Oke, selamat datang di kelas mata kuliah Geografi Pariwisata Nasional, program studi D3 Kepariwisataan, Bina Wisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saat ini kita akan mempelajari salah satu topik menarik ya tentang geografi pariwisata nasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai geografi pariwisata nasional, maka akan ada banyak hal yang akan kita pelajari. Satu materi pertama adalah tentang bagaimana pariwisata itu dibangun dan menjadi aktivitas yang dinikmati oleh komponen masyarakat. Nah, sehingga di awal pertemuan ini kita akan sedikit mendapatkan pemahaman mengenai sejarah dan gambaran umum mengenai dunia pariwisata atau kita mengenalnya dengan kepariwisataan. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, sejarah perjalanan manusia itulah yang menjadi genealogi bagaimana pariwisata itu bisa terbangun. Ya, atau kita bisa menjumpai konteks pariwisata sekarang itu ada. Nah, mulai dari periode nomadennya masyarakat itu kan, atau orang ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu adalah peristiwa yang sangat jauh dari periode kita, atau kita menyebutnya di periode prasejarah begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi intinya, yaitu apa definisi dari pariwisata itu sendiri. Pariwisata dalam beberapa literatur didefinisikan sebagai suatu proses perjalanan sementara dari seseorang atau sekelompok orang menuju ke suatu tempat atau wilayah di luar dari tempat tinggalnya. Salah satu indikatornya bahwa aktivitas bepergian itu didefinisikan sebagai aktivitas pariwisata itu adalah durasi bepergiannya itu lebih dari 24 jam. Nah, sekarang kita lihat bahwa seorang wisatawan, nah itu juga harus memiliki indikator yang jelas. Siapa itu wisatawan? Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata, itulah yang dinamakan dengan wisatawan. Jika durasi perjalanannya kurang dari 24 jam, maka tidak bisa seseorang itu didefinisikan sebagai wisatawan, tetapi didefinisikan sebagai ekskursionis atau pelancong. Nah, ini yang digunakan oleh the International Union of Official Travel Organization atau IUTO. Nah, pengunjung atau visitor yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat lain atau wilayah lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Nah, kemudian dalam perkembangannya kita bisa melihat bahwa penyebutan seorang yang bepergian itu saat ini sudah sangat beragam. Ada seseorang yang kita sebut dengan turis atau wisatawan. Tetapi jangan lupa bahwa sekarang ada istilah lain yang hampir sama, yaitu explorer. Ada lagi visitor yang tadi kita sebutkan. Ada lagi backpacker. Ada lagi adventurer. Nah, istilah ini harus jelas titik pembedanya apa. Saya ingin Anda yang menyimak materi ini bisa mencari secara mandiri apa yang membedakan antara turis, explorer, visitor, backpacker, dan adventurer. Nah,
supaya kita tidak ketinggalan zaman, teman-teman. Nah, setelah kita memahami apa itu pariwisata dan apa itu wisatawan, maka kita juga harus bisa memahami apa yang ada di dalam komponen produk pariwisata. Nah, kalau teman-teman mempelajari beberapa referensi mengenai komponen produk pariwisata, maka kita akan menemukan istilah 4A. 4A yang pertama adalah attraction. Yang kedua adalah accessibility. Yang ketiga adalah amenity. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ancillary. Nah, setiap komponen ini memiliki pengertian yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan attraction. Attraction dalam istilah kita itu didefinisikan sebagai atraksi wisata. Ya, segala hal yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu wilayah atau berkunjung ke suatu objek wisata. Nah, ini menjadi daya tarik utama, gitu, sehingga orang mau berkunjung ke suatu objek wisata. Itu yang dinamakan dengan atraksi wisata. Komponen yang kedua adalah accessibility, atau dalam bahasa kita didefinisikan sebagai aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Oke, aksesibilitas didefinisikan sebagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Sarana prasarana yang dimaksud bisa dari rute, kondisi jalan, kemudian alat transportasi, termasuk fasilitas lainnya seperti perbankan, begitu ya, atau kendaraan dan sebagainya. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah amenity. Nah, di dalam amenity ini kita bisa memahaminya sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, seperti penyedia makanan, minuman, kemudian tempat hiburan, hotel, rumah sakit, keamanan, ya, dan bahkan asuransi. Nah, komponen yang terakhir, komponen yang keempat adalah ancillary. Ancillary ini adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi tertentu, baik pemerintah daerah maupun swasta. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan beberapa pemahaman mengenai apa itu pariwisata, ya. Kemudian siapa itu yang disebut sebagai wisatawan, termasuk apa saja, ya, yang dimasukkan sebagai komponen produk pariwisata. Nah, saya kira itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita pahami bersama sebelum masuk ke materi mengenai geografi pariwisata nasional. Nah, sebelum kita ke sana, maka kita harus memahami bahwa produk pariwisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata, ya, tangible, bisa kita pegang, bisa kita lihat, ya, ataupun pelayanan yang intangible, atau yang tidak nyata, seperti hospitality, keramah tamahan, senyum, perasaan senang, bahagia. Nah, itu adalah yang intangible, yang disediakan kepada wisatawan oleh tuan rumah. Nah, itu adalah produk pariwisata. Ketika seorang wisatawan itu atau sekelompok wisatawan keluar dari domisilinya untuk datang ke suatu wilayah untuk tujuan berwisata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu kuis yang menarik untuk kita ikuti bersama. Sekarang saya ingin
kita tadi sudah belajar mengenai komponen produk pariwisata. Saya yakin di daerah Anda saat ini sudah banyak sekali komponen produk pariwisata yang existing. Nah, tetapi Pak Nilzam ingin Anda melihat jejak historis. Nah, jejak sejarah, kira-kira apakah ada jejak historis dari komponen produk pariwisata yang dibangun sejak lama di wilayah Anda, tetapi masih eksis sampai sekarang. Contoh gitu kan, dari aspek aksesibilitas, ya, di daerah pantai utara Jawa itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Rute dari Anyer sampai Panarukan. Nah, itu adalah salah satu komponen accessibility dalam menunjang atau mendukung aktivitas pariwisata, dan itu bisa kita jumpai sampai saat ini meskipun itu dikembangkan sejak zaman Gubernur Hindia Belanda dan Dendels. Nah, saya kira Anda bisa mencari itu untuk melihat perkembangan pariwisata dari satu masa ke masa yang lain sampai kita bisa menikmati pariwisata yang ada di sekitar kita. Saya kira itu, terima kasih, kita bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.